Selamat siang, siswa-siswi kelas 10 SMK Santa Teresia. Hari ini saya akan menyampaikan kisi-kisi untuk penilaian akhir tahun 2019-2020. Di sini saya akan sampaikan kisi-kisinya beserta contoh soal. Nah, kisi-kisi ini adalah kisi-kisi untuk mata pelajaran saya. Jadi nanti untuk kisi-kisi matematika dari Gunat, silakan untuk menghubungi Gunat. Nah, sekarang saya mulai dari yang pertama. Kisi-kisi yang pertama adalah satuan pengukuran sudut. Nah, untuk PAT ini babnya semua mengenai trigonometri. Jadi yang kita bahas di sini adalah bab mengenai trigonometri. Oke, kita mulai dari satuan pengukuran sudut. Nah, satuan pengukuran sudut ini nanti akan ada dua macam. Ada yang mengubah dari derajat ke dalam radian, ada juga dari radian diubah dalam derajat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita mulai dari yang pertama. Untuk 150 derajat. 150 derajat ini akan kita ubah menjadi radian. Bagaimana caranya? Caranya adalah 150 derajat dikali dengan pi per 180 radian. 180 derajat ya. Kemudian bisa disederhanakan 150 dengan 180 kita sederhanakan dibagi dengan 30, maka ini 5, ini 6. Maka hasilnya adalah 5 per 6 pi radian. Mudah bukan? Berikutnya yang kedua. Dari 3 per 5 pi radian ya, diubah ke dalam derajat. Maka caranya adalah 3 per 5 pi dikali kebalikannya dari ini, yaitu 180 derajat per pi. Nah, ini bisa kita sederhanakan, pi-nya kita coret, kemudian 180-nya kita coret dengan 5, kita bagi 5, hasilnya adalah 36 derajat. 36 derajat dikali 3 adalah 108 derajat. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada perbandingan trigonometri. Salah satu contoh soalnya adalah misalkan di sini diketahui perbandingan antara sisi samping dan sisi miring pada segitiga siku-siku dalam trigonometri disebut perbandingan sisi samping dan miring, SAMI. Ya. SAMI itu artinya adalah cos alfa. Ya, kalian perlu ingat juga untuk perbandingan yang lainnya seperti sinus dan tangen alfa. Kemudian poin ketiga adalah nilai trigonometri dari suatu sudut. Nah, ini salah satu contohnya, sin 60 derajat cos 30 derajat dikurangi cos 60 derajat sin 30 derajat adalah, caranya adalah kita cari dulu satu-satu. Yang pertama adalah nilai dari sin 60 derajat. Sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian cos 30 derajat juga setengah akar 3. Dikurang cos 60 derajat adalah setengah. Sin 30 derajat adalah setengah. Sama dengan, nah caranya adalah ini dikalikan dulu, baru setelah itu dikurangi dengan hasil perkalian ini. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3, hasilnya adalah 3 per 4. Dikurangi setengah dikali setengah, hasilnya adalah 1 per 4. 3 per 4 dikurangi 1/4 adalah 2 per 4. 2 per 4 bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Oke, poin berikutnya, sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Ya, contohnya di sini adalah nilai dari sin 240 derajat. Nah, di sini kalian harus tahu dulu
240 derajat berada di kuadran berapa? Nah, setelah dicek, ternyata sin 240 derajat itu ada di kuadran 3. Kalau begitu, kalian bisa menggunakan relasi 180 min alfa, 180 plus alfa atau 270 min alfa. Nah, di sini saya akan menggunakan relasi 180 plus alfa. Maka sin 240 derajat sama dengan sin, saya menggunakan relasi 180 derajat plus, nah kalian harus tahu alfanya 180 ditambah berapa yang hasilnya 240. Oh, ternyata ditambah 60 derajat. Sama dengan, nah karena sin di sini di kuadran 3, maka kalian juga harus tahu sin di kuadran 3 bernilai positif atau negatif. Oh, ternyata nilainya negatif. Maka menjadi min sin alfanya adalah 60 derajat. Min sin 60 derajat adalah min setengah akar 3. Untuk poin keempat. Berikutnya adalah poin kelima. Hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, di sini juga ada dua macam. Bisa menentukan koordinat kutub yang diketahui kartesiusnya atau mencari koordinat kartesius yang diketahui koordinat kutubnya. Kita mulai dari yang pertama, mencari koordinat kutub yang diketahui koordinat kartesiusnya. Untuk poin yang pertama, saya bagi dua ya. Ini untuk yang pertama. Langkah yang pertama kalian harus tahu R-nya dulu ya. Karena untuk koordinat kutub itu bentuknya adalah R, alfa. Kalian harus cari R-nya dulu. Cara mencari R-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah A, ini adalah B ya. Ini adalah A kecil, yang ini adalah B kecil. Nah, kalian harus tahu 6 kuadrat hasilnya adalah 36. Ditambah B kuadrat hasilnya adalah 108. Hasil dari 36 ditambah 108 adalah akar 144. Akar dari 144 adalah 12. Ini adalah R-nya. Lalu bagaimana mencari alfanya? Nah, kita akan menggunakan tan alfa. Tan alfa rumusnya adalah B per A. B-nya adalah 6 akar 3. Per A-nya adalah 6. 6 akar 3 dibagi 6, ini bisa kita coret menjadi tan alfa sama dengan akar 3. Berapakah nilai alfa? Kalian bisa cek di tabel. Alfa yang bernilai akar 3 adalah 60 derajat. Maka koordinat kutubnya adalah, karena hasilnya adalah R, alfa, kita cek R-nya adalah 12, alfanya adalah 60 derajat. Jadi ini adalah koordinat kutubnya. Bagaimana jika mencari koordinat kartesius? Nah, koordinat kartesius nanti bentuknya adalah A, B, sama seperti ini. Ini jangan lupa diberi A ya. Karena di sini adalah titik A. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah koordinat kartesius? Poin yang kedua, maka kita akan membutuhkan nilai A dan B. Bagaimana mencari A dan B? Untuk mencari A, rumusnya adalah, untuk mencari A kita cek di sini, koordinatnya adalah R-nya 8, alfanya adalah 45. Nah, untuk mencari A itu adalah R cos alfa. Nah, R-nya kita substitusikan yaitu 8, cos alfanya adalah 45 derajat. Nah, 8 dikali cos dari 45 adalah setengah akar 2. Hasilnya adalah, ini bisa dicoret-coret, ini hasilnya 4. 4 dikali 1 akar 2 adalah 4 akar 2. Kemudian yang B, rumusnya adalah R sin alfa. R-nya 8, sin alfanya 45 derajat. 8 dikali
Sin dari 45 nilainya sama, yaitu setengah akar 2, coret-coret ini 4, maka hasilnya sama, yaitu 4 akar 2. Sehingga hasil dari koordinat kartesiusnya adalah M, ya karena ini titiknya M, kita mengikuti M A, B. A-nya adalah 4 akar 2, B-nya adalah 4 akar 2 juga, maka 4 akar 2, 4 akar 2. Nah, hasilnya. Kemudian poin yang keenam. Poin yang keenam di sini adalah mengenai grafik fungsi trigonometri. Contohnya, misal nanti saya akan sediakan gambar, kemudian kalian menentukan gambar ini adalah rumus grafik fungsi trigonometri apa. Ya, coba kalian amati. Nah, ternyata bentuk seperti ini adalah rumus grafik fungsi dari tan alfa. Nanti bisa juga saya balik, misalkan rumus grafik fungsi dari y sama dengan sin alfa adalah, nah nanti di opsinya saya sediakan gambar, kalian pilih gambarnya. Ya, semua soal yang sudah saya berikan ini bisa saya keluarkan nanti di ujian kebalikannya. Jadi tolong benar-benar dipahami. Jangan hanya cuma dihafalkan saja. Oke. Poin yang terakhir yaitu aturan sinus dan kosinus. Di sini sudah saya kasih contoh untuk aturan sinus, kemudian di sini sudah saya kasih contoh untuk aturan kosinus. Bagaimana sih cara menentukan soal itu diselesaikan dengan sinus ataupun kosinus? Nah, yang pertama, di sini kalian lihat, diketahui 2 buah sudut dan diketahui 1 sisi. Nah, ternyata sisi yang diketahui ini tidak berada di antara kedua sudut. Nah, jika dia tidak berada di antara kedua sudut, tapi dia berada di hadapan salah satu sudut, maka dia akan menggunakan aturan sinus. Oke, kita kerjakan untuk poin yang pertama. Di sini saya punya A, sudut A. 60 derajat, maka 12 cm ini adalah sisi A. Kenapa dia sisi A? Karena dia berada di hadapan sudut A. Ya. Kemudian yang C, diketahui sudut C. Yang ditanyakan adalah panjang sisi AB. Nah, panjang sisi AB ini adalah sisi C. Kenapa ini sisi C? Karena dia berada di hadapan sudut C. Dan perlu diperhatikan juga bagaimana cara menuliskan sudut dan sisi. Jika menuliskan sudut, dia menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau menuliskan sisi, dia tidak menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Nah, maka kita akan menggunakan perbandingan A dan C. Kita tulis di sini A per sin A, ya. Jika sisi itu hurufnya kecil, kalau sudut hurufnya besar. Sama dengan, karena di sini diketahuinya adalah sisi dan sudut C, maka saya akan menggunakan perbandingan C. C per sin C. A-nya adalah, substitusikan saja, 12 per sin 60 derajat sama dengan C-nya tidak diketahui, maka saya tulis C per sin 45 derajat. 12 per sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Sama dengan C per sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Kita kali silang. C dikali setengah akar 3. Maka bisa saya tulis menjadi akar 3 per 2. Ya. Ini sama ya nilainya dengan akar 3 per 2 dikali C. Sama dengan yang ini juga ya dikali dengan ini. Ini bisa saya tulis menjadi akar 2 per 2 dikali 12. Kita sederhanakan 6. Maka akar 3 per 2 C sama dengan 6 akar 2. C sama dengan, karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian, maka 6 akar 2 dibagi 3 per 2. Supaya mudah menghitungnya, kita ubah pembagiannya menjadi perkalian, menjadi 6 akar 2. Yang tadinya dibagi akar 3 per 2, karena saya ubah perkalian, maka penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, menjadi dikali 2 per akar 3. Ya, hasilnya adalah
6 dikali 2, 12 akar 2 per akar 3. Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan. Kita kalikan akar 3 per akar 3. Ya. Hasilnya adalah 12 akar 6 per 3. Bisa kita sederhanakan menjadi ini 4 akar 6. Oke, kita lihat ke atas. Di sini satuannya senti, maka sisi C ini juga satuannya senti, yaitu 4 akar 6. Senti. Poin kedua. Diketahui segitiga KLM, supaya lebih mudah membayangkannya, kita gambar dulu. Segitiganya sembarang. KLM. Dengan KL 6 cm, KM 4 cm, dan sudut LKM yang mana? Kita lihat LKM, tengah-tengahnya adalah K, maka ini yang sudut yang dimaksud, yaitu 60 derajat. Maka panjang LM, nah ini adalah sisi K, karena dia berada di hadapan sudut K. Nah, di sini diketahui dua sisi dan satu sudut, di mana sudutnya mengapit kedua sisi. Berarti di sini kita bisa menggunakan aturan kosinus. Oke, kalian harus tahu ya rumus dari kosinus. Misalkan di sini saya akan mencari sisi K. Maka rumusnya supaya mudah mengingat, karena di sini yang dicari adalah sisi K, maka langkah yang pertama adalah kita jumlahkan kedua sisi lainnya, tapi kita kuadratkan juga. Nah, sisi yang lainnya adalah L, jangan lupa dikuadrat, ditambah M kuadrat. Ya, setelah itu dikurangi 2 dikali sisi lainnya ini, yaitu LM, dikali dengan cos dari sudut yang diketahui, yaitu sudut K. Ya, sini sudut K. Jangan lupa cara penulisannya, jika sisi hurufnya kecil, kalau sudut hurufnya kapital. L di sini, sisi L. Nah, ini sudut L, maka sisi L-nya adalah yang ini, yaitu 4 cm. L kuadrat berarti 16 ditambah sisi M. Nah, ini sudut M, maka sisi M di hadapannya yaitu 6. 6 kuadrat adalah 36. Dikurangi 2 dikali L dikali M. 2, L-nya adalah 4, dikali 4, 8, dikali M-nya adalah 6. 8 dikali 6 adalah 48. 48 dikali cos, sudut K-nya adalah 60 derajat. Cos 60 derajat. Oke. Sama dengan 16 ditambah 36 dikurangi. Nah, ini harus dihitung dulu ya, karena ada perkalian, maka harus kita prioritaskan. 48 dikali cos 60. Cos 60 adalah setengah. Coret-coret, hasilnya adalah 24. Nah, baru setelah ini kita hitung. 16 ditambah 36 adalah 52, dikurangi 24. Hasilnya adalah 28. Jangan lupa satuannya. Karena di sini senti, maka ini satuannya adalah senti. Oke, kita review lagi untuk kisi-kisinya, semua mengenai trigonometri. Yang pertama mengenai satuan pengukuran sudut, ya, yaitu yang seperti mengubah dari derajat ke radian atau radian ke derajat. Yang kedua adalah perbandingan trigonometri. Nah, di sini kalian harus menguasai perbandingan dari trigonometri, mana yang sin, mana yang cos, mana yang tan. Ya, saya review untuk sin. Sin adalah demi, depan per miring. Cos, sami, samping per miring. Tan adalah desa, depan per samping. Kemudian yang ketiga adalah nilai trigonometri dari suatu sudut. Nah, nanti di sini adalah
nilai-nilai dari trigonometri, kemudian nanti akan saya campurkan dengan operasi, bisa pengurangan, bisa penjumlahan, ataupun bisa perkalian dan pembagian. Kemudian yang berikutnya adalah sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Nah, di sini kalian harus menguasai mengenai kuadran, kemudian nilai-nilai sudut pada setiap kuadran, dan bisa mengetahui hasil dari sudut di luar sudut-sudut istimewa, ya, menggunakan aturan relasi. Kemudian yang kelima, hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Ya, di sini berarti nanti kalian mengubah dari kartesius ke kutub ataupun dari kutub ke kartesius. Kemudian yang keenam adalah grafik fungsi trigonometri, ya. Nanti berisi tentang grafik, bisa saya sediakan grafiknya, kalian menentukan fungsinya, atau saya berikan fungsinya, kalian menentukan gambarnya. Kemudian yang ketujuh adalah aturan sinus dan kosinus. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, sudah saya lampirkan juga soal latihan yang menyerupai dengan kisi-kisi ini. Nanti bisa dikerjakan, saya upload juga di Google Classroom bersamaan dengan kisi-kisinya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.